Sahabat pencinta ilmu, di era di mana kecerdasan buatan atau artificial intelligence telah merasuk ke dalam sendi-sendi kehidupan kita, dari asisten virtual di ponsel, rekomendasi konten, hingga diagnosis medis dan mobil otonom, muncul sebuah pertanyaan mendasar dari sudut pandang keimanan. Bagaimana hukum mengembangkan dan menggunakan AI dalam Islam? Apakah teknologi ini halal, haram, atau syubhat? Untuk menjawabnya, kita tidak bisa serta-merta memberikan vonis generalis. Islam memiliki metodologi yang sangat kuat dan fleksibel untuk menyikapi perkembangan baru, yaitu melalui ilmu usul fikih dan maqasid syariah. Pendekatannya bukan melihat benda atau teknologinya secara fisik, tetapi menilik pada beberapa aspek kunci: tujuan penciptaannya, al-ghoyah, cara kerjanya, al-wasilah, dan dampak nyata yang ditimbulkannya, al-athar. Prinsip dasar seperti menolak kemudorotan, darul mafasid, menarik kemaslahatan, jalbul masolih, serta kaidah hukum asal segala sesuatu adalah mubah selama tidak ada dalil yang melarang, akan menjadi kompas utama kita. Dengan demikian, AI bukanlah satu entitas monolitik yang bisa dihukumi satu kali untuk selamanya, tetapi setiap penerapannya perlu ditimbang secara khusus. Pada banyak sisi, AI justru merupakan ladang amal dan sarana untuk merealisasikan tujuan-tujuan syariat, maqasid syariah yang mulia. Dalam bidang ibadah, AI dapat membantu penghafal Al-Quran dengan aplikasi koreksi tilawah, memudahkan penentuan arah kiblat secara real-time di lokasi kompleks, atau membantu pendistribusian zakat dengan analisis data yang lebih tepat sasaran. Di bidang ilmu pengetahuan, AI mempercepat penelitian untuk pengobatan penyakit, meningkatkan produksi pertanian untuk ketahanan pangan, dan memodelkan perubahan iklim. Ini semua sejalan dengan maqasid syariah dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. AI juga dapat menjadi alat dakwah yang powerful, membantu menerjemahkan dan menyebarkan konten Islami dalam berbagai bahasa, atau melestarikan naskah-naskah kuno ulama dengan teknologi digitasi dan analisis teks. Dalam konteks ini, pengembangan dan penggunaan AI tidak hanya dibolehkan, mubah, bahkan dapat bernilai ibadah sunnah atau wajib kifayah jika ia menjadi sarana vital untuk kemaslahatan umat. Inovasi Muslim di bidang ini adalah bentuk dari perintah Allah untuk memikirkan ciptaannya dan memakmurkan bumi. Namun, di balik potensi manfaatnya, AI menyimpan risiko dan bahaya, doror, yang serius, yang dapat mengantarkannya ke wilayah keharaman. Risiko pertama adalah pelanggaran terhadap hak privasi dan mahkum alaih, subjek hukum. Sistem pengenalan wajah, facial recognition, yang masif dan tanpa regulasi jelas, serta eksploitasi data pribadi untuk manipulasi, bertentangan dengan prinsip menghormati privasi dalam Islam. Kedua, AI dapat memperkuat ketidakadilan, zulm, jika algoritmanya mengandung bias, misalnya dalam sistem perekrutan kerja atau pemberian pinjaman yang diskriminatif. Ketiga, penggunaan AI untuk menciptakan konten deepfake yang menipu, menyebar hoaks, atau membuat seni yang melanggar syariat, seperti gambar makhluk bernyawa untuk tujuan yang terlarang, jelas terlarang. Keempat, yang paling krusial, adalah penggunaan AI dalam sistem persenjataan otonom mematikan, lethal autonomous weapons, yang mengambil keputusan membunuh tanpa pertimbangan manusiawi dan tanggung jawab hukum yang jelas. Ini bertentangan dengan etika peperangan dalam Islam yang menekankan kejelasan tanggung jawab dan pembatasan. Jika suatu penerapan AI didominasi oleh mudaratnya, maka hukumnya bergerak ke arah makruh atau haram. Maka pertanyaan sentralnya bergeser dari apakah AI halal menjadi bagaimana kita memastikan AI yang halal dan baik, AI ethics dan AI for good. Disinilah tanggung jawab kolektif kita. Pertama, para ilmuwan dan developer Muslim di bidang teknologi informasi memiliki kewajiban untuk menginternalisasi nilai-nilai Islam dalam proses rekayasa mereka, menerapkan prinsip privacy by design dan ethics by design. Kedua, para ulama dan cendekiawan syariah harus proaktif mempelajari bahasa teknis AI untuk dapat memberikan fatwa dan panduan regulasi yang kontekstual, bukan sekedar reaktif. Kolaborasi antara ahli syariah, fuqaha,
dan ahli teknologi, muhakkik, mutlak diperlukan. Ketiga, sebagai pengguna, kita harus kritis dan selektif, mengadopsi prinsip hati-hati, ihtiyat, dengan tidak gegabah menggunakan aplikasi AI yang samar sumber data dan tujuannya. Masyarakat juga perlu dididik tentang literasi digital dan etika Islam dalam bermedia. Regulasi dari pemerintah yang melindungi nilai-nilai luhur bangsa dan agama juga menjadi bagian dari siasah syariah, kebijakan berdasarkan syariat yang penting. Kesimpulannya, kecerdasan buatan adalah sebuah alat, wasilah, yang netral secara hukum. Nasib hukumnya menjadi halal, haram, makruh, atau bahkan wajib, sangat ditentukan oleh tangan-tangan yang menciptakan, mengendalikan, dan memanfaatkannya. AI adalah cermin dari nilai-nilai penciptanya. Jika diisi dengan tujuan kemaslahatan, transparansi, keadilan dan penghormatan pada hak asasi manusia, maka ia menjadi anugerah dan bukti kemajuan peradaban Islam. Sebaliknya, jika dibangun atas dasar keserakahan, penipuan, pengawasan yang opresif, dan dehumanisasi, maka ia menjadi bencana dan sumber dosa. Tugas kita bersama adalah memastikan bahwa perkembangan AI tidak melemahkan akhlak dan akidah umat, tetapi justru menguatkannya. Masa depan teknologi adalah bagian dari takdir Allah yang harus kita sambut dengan ilmu, iman, dan amal saleh. Wallahu a'lam bis-shawab. Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dengan benar. Dan benarlah perkataannya, di waktu dia mengatakan, jadilah, maka terjadilah. Dan di tangannya lah segala kekuasaan, di waktu sangkakala ditiup. Dia yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dan dialah yang maha bijaksana, lagi maha mengetahui. Quran Surat Al-An'am ayat 73.